Kembali lagi bersama saya, Felicita Bruginting dengan nomor NPM 2009104. Di video kali ini, saya akan membahas tentang penelitian saya di sekolah SD Negeri 040464 Kandibata, yang dimana saya akan membahas tentang kesehatan sekolah yang ada di SD Negeri 040464 Kandibata. Oke, kita mulai videonya. Kesehatan sekolah meningkat akan pentingnya kesehatan anak didik. Maka, program usaha kesehatan sekolah yang tercermin dan Trias UKS atau Tri Program Usaha Kesehatan Sekolah. Kutipannya yang pertama yaitu pendidikan kesehatan, setiap siswa perlu dididik agar mempunyai kebiasaan hidup yang bersih dan sehat. Cara menjaga kebersihan dan kesehatan disertai kebersihan lingkungan yang diajarkan guru setiap hari, diingat dan dilakukan setiap harinya. Yang kedua, yaitu pelayanan kesehatan. Tujuan pelayanan kesehatan ini sangat penting sekali, karena apabila terjadi cedera pada anak di sekolah, maka perlu mendapat pertolongan atau pengobatan terlebih dahulu. Poin yang ketiga, pemeliharaan lingkungan sekolah. Kehidupan sekolah sehat terdiri atas pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kerapian, serta pemeliharaan ketertiban dan keamanan kekeluargaan di sekolah. Menyadari bahwa usaha kesehatan sekolah sekaligus sebagai program nasional di bidang kesehatan dan untuk mengantisipasi dari dampak harusnya suatu sekolah dapat melaksanakan kegiatan usaha sekolah atau UKS secara terprogram, sehingga maksud dan tujuan usaha kesehatan sekolah diharapkan dapat mencapai sarana, yaitu keadaan kesehatan anak didik dan lingkungan hidup, sehingga dapat menambah kesempatan belajar serta tumbuh secara harmonis. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peranan sekolah di dalam mengusahakan lingkungan yang harmonis. Membantu terjadinya kelainan-kelainan yang mungkin didapat oleh peserta didik. Adapun upaya dapat dilakukan oleh guru dalam hal menciptakan lingkungan fisik, mental, dan sosial yang sangat memberikan kesempatan tumbuh dan berkembang peserta didik tersebut. Memberikan pengalaman-pengalaman kepada anak didik untuk membentuk kepribadian dan watak yang baik. Menemukan kelainan awal dan meneruskan kepada yang ahli seperti perawat atau bidan, puskesmas, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas tentang sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana tanpa ada ini dalam program usaha kesehatan sekolah ini, maka tidak akan tercapai tujuan usaha kesehatan. Seperti yang diinginkan program pembinaan sarana dan prasarana pendidikan, serta pelayanan kesehatan, baik perangkat lunak maupun perangkat keras, berpedoman kepada pembakuan standar yang telah ditetapkan oleh dalam negeri, Departemen Agama, dan Departemen Instansi berwenang. Berdasarkan kutipan di atas, maka jelas bagi kita bahwa dalam pelaksanaan dan penyediaan sarana prasarana usaha kesehatan ditentukan langsung oleh program usaha kesehatan sekolah yang dilengkapi dengan
Pertama, pengadaan gedung sekolah dan lingkungan. Kedua, pengadaan ruangan atau laboratorium UKS. Yang ketiga, pengadaan lapangan olahraga. Yang keempat, pengadaan kantin. Yang kelima, pengadaan kebun sekolah. Yang keenam, pengadaan buku-buku sehat untuk siswa. Yang ketujuh, pengadaan buku-buku sekolah untuk guru. Yang ke-8, pengadaan alat peraga kesehatan. Yang ke-9, pengadaan kotak P3K. Yang ke-10, pengadaan kartu kesehatan rujuk. Yang ke-11, pengadaan alat-alat tes penglihatan. Yang terakhir, pengadaan alat-alat tes pengukuran atau berat badan atau juga tinggi badan. 2 poin penting motivasi siswa dalam program UKS. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik adalah dorongan alamiah yang berasal dari dalam diri individu untuk berperilaku mengerjakan penghargaan tertentu, tetapi hanya untuk mencapai kepuasan dirinya sendiri. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang berasal dari luar individu di mana diperlukan penguatan baik bersifat positif maupun negatif. Upaya-upaya guru dalam melakukan usaha kesehatan sekolah yang pertama yaitu melakukan evaluasi terhadap proses usaha kesehatan sekolah, kemudian menindaklanjuti apa yang belum terjadi sehingga kekurangan dan kelemahan dapat diantisipasi. Contohnya bagi sekolah-sekolah yang tidak mempunyai UKS, tetapi hanya jika ada sesuatu cedera atau kecelakaan yang terjadi pada siswa langsung dibawakan ke puskesmas. Terkait dengan poin yang pertama, usaha yang pertama, poin yang kedua yaitu meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait seperti dengan camat, puskesmas, Diknas, kelurahan, bahkan dengan masyarakat di sekitar sekolah. Yang ketiga, memantapkan disiplin lingkungan sekolah. Misalnya, contohnya itu seperti yang pernah saya alami di sekolah tersebut, bahwa saya juga alumni dari sekolah tersebut. Disiplin itu yaitu tepat waktu datang ke sekolah. Misalnya sesampainya di sekolah pada masa pandemi seperti ini, di sekolah diadakan yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Hal itu sangat perlu untuk kesehatan. Yang keempat, melakukan lomba kebersihan dan keindahan per lokal secara teratur. Misalnya seperti porseni, kita harus melakukan yaitu perlombaan kebersihan supaya anak didik kita terlihat seperti orang-orang yang bersih. Misalnya kita melakukan porseni tersebut, perlombaan tersebut, kita juga harus memberikan suatu motivasi bagi mereka supaya mereka tidak hanya bermain-main dalam melakukan hak dan tugas dan juga tanggung jawab mereka. Yang kelima, memberikan hadiah. Kita melakukan porseni atau juga perlombaan, sebaiknya bagi orang yang melakukan hal tersebut kita harus memberikan mereka hadiah kepada individu ataupun juga kepada kelompok yang berperan aktif dalam mensukseskan program atau perlombaan tersebut. Yang keenam, melakukan studi banding sekolah-sekolah yang dianggap berprestasi dalam perlombaan usaha kesehatan tersebut. Misalnya di SD Negeri 04046 Kalibata ini, di sebelah sekolahnya ada juga SD Impres. Makanya guru-guru di SD negeri itu sering membandingkan sekolah SD negeri dengan SD Impres. Bahkan sekolah Impres itu juga memiliki kekurangan dalam mendaftar
peserta didik baru. Ada juga waktu itu rapat yang dipanggil oleh BPD, yaitu persatuan antara SD negeri dan Impres, tetapi kepala Impres tidak setuju. Maka bahwa di sini kita dapat menyimpulkan bahwa yang lebih dominan yaitu SD negeri. Oke, kita lanjut hasil penelitian. Berdasarkan pada pernyataan penelitian, maka analisa mencakup variabel yang diteliti pada penilaian analisa di semua jawaban dari respon disusun menurut kelompok, kemudian diolah dalam bentuk presentasi. Yang pertama, program UKS pendidikan kesehatan. Dari 6 pertanyaan, 56 respon ternyata 41% yang memilih sangat setuju, 34% yang memilih setuju, 16% yang memilih ragu-ragu, yang memilih tidak setuju 5%. Kesimpulan, berdasarkan analisa penelitian yang saya dapat dalam penelitian ini, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pelaksanaan UKS di SD Negeri 040464 Kandibata, Kecamatan Kabanjahe sangat kurang baik, karena di hasil angket yang disebarkan pada anak didik atau lapangan banyak yang memilih kurang setuju, di mana antara program UKS motivasi serta sarana dan prasarana sangat masih kurang mendukung. Contohnya seperti ruang UKS itu tidak ada, terus juga jika ada cedera itu langsung kebawa ke puskesmas. Menumbuh kembang tingkah laku anak serta anak dapat tumbuh dan berkembang dengan semestinya. Sedangkan pada observasi penelitian, mengadakan tanya jawab pada guru, membimbing dan kepala sekolah tentang bagaimana sarana dan prasarana yang ada apakah sudah memadai demi terlaksananya UKS dengan baik. Hal itu menjawab bahwa kepala sekolahnya menjawab bahwa sekolah kurang baik dalam menjalankan UKS tersebut. Saran saya untuk siswa diharapkan dapat membiasakan hidup sehat. Untuk pihak sekolah dan disarankan agar lebih meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait demi terlaksananya program UKS dengan baik.